Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bahasa Merauke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cerita Sila Amanda dari Prodi Teknik Informatika UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan memberikan pendapat kami masing-masing tentang virus yang menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang disebut dengan COVID-19. Menurut saya, COVID-19 merupakan virus yang mematikan. Sudah lama virus ini menetap di Indonesia, namun semakin lama jumlah angka korban yang terjangkit virus corona tidaklah menurun. Justru setiap harinya korban semakin banyak dan virus terus menyebar. Pemerintah sudah bertindak dan mengingatkan masyarakat, namun tetap saja situasi belum menunjukkan adanya penurunan angka korban yang terpapar virus. Sekian pendapat saya mengenai COVID-19. Saya Alfia Kuramita, jurusan Kimia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menurut saya, COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Sudah kurang lebih 6 bulan, virus ini berada di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan kebijakan karantina mandiri selama 14 hari dan lockdown di beberapa daerah yang memiliki kasus positif yang cukup tinggi. Tapi kenapa virus corona masih merajalela? Mungkin itu karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di saat pandemi seperti ini. Dengan memakai masker, selalu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer saat berpergian, dan selalu menjaga jarak antara orang lain dapat mengurangi bertambahnya korban yang terjangkit virus corona. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan dan sayangilah nyawa diri kita sendiri dan nyawa orang lain agar tidak bertambahnya kasus positif di Indonesia. Saya Alan Pradipta Andrianto dari Prodi Teknik Informatika. Infeksi virus corona atau disebut juga dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara termasuk negara Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 7 September 2020 berjumlah sekitar 194.000 orang dengan angka kematian mencapai hingga 8.000 orang. Dan hingga saat ini masih belum ditemukan vaksin untuk pencegahan infeksi virus corona. Oleh karena itu, cara pencegahan terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang memungkinkan kita terinfeksi virus tersebut. Arista Arista Budia dari Prodi Sistem Informasi UIN Jakarta. Saya akan memberikan pendapat mengenai COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menular dengan sangat cepat. Dikarenakan virus bermutasi gen lebih berbahaya dibandingkan saat pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Di Indonesia juga fasilitasnya belum memadai. Nama saya Naswa Aisyah Pratiwi dari jurusan Matematika. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang berasal dari Wuhan, China. Beredar kabar COVID-19 merupakan usaha untuk menurunkan populasi manusia di bumi. Namun, kabar tersebut belum bisa dipastikan keakuratannya. Keadaan COVID-19 di Indonesia sendiri masih belum stabil karena banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai bahaya dari COVID-19 sehingga tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Kita sebagai masyarakat yang bijak harus mentaati peraturan yang dibuat pemerintah agar musibah ini bisa cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulidia Nur Hidayah dari jurusan Matematika. Akhir Februari kemarin merupakan awal dari permasalahan yang ada sampai saat ini. Pandemi COVID-19 telah membuat semua kehidupan berubah. Dimulai dari kehidupan sosial yang mulai dibatasi, kewajiban bermasker dan mencuci tangan. Selain itu juga, pandemi COVID-19 telah membawa dampak buruk bagi kehidupan. Ekonomi yang semakin menurun, PHK yang terjadi di berbagai tempat, angka kemiskinan yang meningkat. Bahkan lebih parahnya lagi, ribuan nyawa telah direnggut dan juga ribuan nyawa telah diancam. Sudah seharusnya pandemi COVID ini kita lawan, bukan hanya oleh dokter dan aparat pemerintahan, tapi juga oleh masyarakat yang memiliki tanggung jawab kehidupan. Saya Fasyani Masukantri dari Prodi Agribisnis. Menurut saya, COVID-19 merupakan wabah pandemi yang disebabkan oleh coronavirus. Di Indonesia belum terlihat adanya angka penurunan dari kasus tersebut. Terlebih, pemerintah telah menetapkan kehidupan new normal. Namun faktanya, banyak masyarakat yang mengira new normal adalah kehidupan seperti biasanya. Oleh karena itu, mari kita sadar dan ikuti aturan protokol kesehatan guna berakhirnya pandemi COVID-19.
Hai, saya Adelia Quintanti dari program studi biologi. Pandemi COVID-19 terus memakan korban di berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Karena demi menekan laju peningkatan COVID-19 di Indonesia, semua siswa dan gurunya harus belajar dari rumah. Namun hal ini dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan sama sekali. Ketidaksiapan dari semua unsur dalam pendidikan ini akan mengakibatkan Indonesia menghadapi sebuah kendala yang besar. Adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring harus penuh kesiapan dari semua unsur pendidikan seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan juga muridnya. Saya Ahmad Salik Vila Arjuna dari Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi di sini saya ingin sedikit meluangkan pendapat saya mengenai virus yang sedang menyebar luas hampir di seluruh dunia saat ini. Tidak lain ialah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19, aktivitas atau pekerjaan yang semestinya kita lakukan di luar rumah sekarang menjadi sebaliknya, yaitu kita harus melakukan segala-galanya di dalam rumah. Dan dengan adanya COVID-19 ini, kita harus bisa lebih produktif walaupun keadaan tidak mendukung dan interaksi yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Syaukani dari program studi agribisnis Universitas Islam Negeri Jakarta. Pendapat saya mengenai COVID-19, COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Buktinya, di Indonesia sendiri, mulai dari bulan Maret hingga sekarang, sudah lebih dari ratusan ribu orang yang terinfeksi, bahkan beberapa ribu orang sudah meninggal dunia. Maka dari itu, pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka pertumbuhan virus COVID-19. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu menaati kebijakan pemerintah agar virus COVID-19 di Indonesia segera hilang dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Saya Divaratu Alfahira dari Prodi Kimia. Saya akan memberikan pendapat tentang COVID-19. COVID-19 yang tengah menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia, berdampak besar terhadap berbagai aspek seperti ekonomi dan pendidikan. Perekonomian dunia sangat turun karena banyaknya perusahaan yang bangkrut, menyebabkan banyak pegawai yang terkena PHK dan menjadi pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini. Pendidikan menjadi kurang efektif karena dilaksanakan menggunakan sistem daring, sedangkan banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai dan akses internet di Indonesia belum merata. Perkenalkan, nama saya Pramudia Haji Rustianto dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya juga akan menjelaskan berpendapat tentang coronavirus disease 19 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat kecil dan tidak terlihat. Namun, apabila kita terkena dengan virus ini, efeknya sangat membahayakan bagi diri kita dan untuk semua orang. Salah satunya adalah kematian. Maka dari itu, kepada seluruh manusia, seluruh orang dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitasnya dirinya masing-masing. Dengan menjaga imunitas dan kesehatan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Dafal Farisi dari jurusan Agribisnis 2020. Saya dan kelompok saya kali ini akan memberikan pendapat kami masing-masing tentang COVID-19 ini. Menurut saya, COVID-19 ini adalah virus yang begitu mematikan. Bahkan virus ini sudah banyak memakan ribuan korban. Dan itu tidak hanya terdapat di luar negeri, tetapi di negara kita juga. Mengingat virus itu masih ada di negara kita, membuktikan bahwa kurangnya kesadaran terhadap masyarakat untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saya Faris Mutia Zahra dari program studi Agribisnis. Kali ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang virus corona. Seperti yang kita ketahui, virus ini telah ramai diperbincangkan sejak akhir tahun 2019 silam. Virus yang pertama kali muncul dari Wuhan ini menyebar dengan cepat dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan kini telah menjadi pandemi global. Menurut saya, virus ini sangat berbahaya karena berdasarkan data hingga kini ada 27 kasus positif
dan hampir 900.000 kasus tewas di seluruh penjuru dunia. Bahaya banget kan? Jelas, karena virus ini bukan cuma menyerang paru-paru, tetapi juga menyerang seluruh organ vital lainnya dalam tubuh manusia. Penyebarannya juga sangat cepat, dan sampai saat ini belum ada obatnya. Maka dari itu, kita harus selalu waspada dan mengikuti protokol yang pemerintah anjurkan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar dari jurusan Fisika. Pendapat saya mengenai COVID-19 adalah wabah COVID-19 merupakan bahaya yang sangat nyata dan dapat menginfeksi siapa saja dengan begitu cepat. Gejala yang ditimbulkan hampir mirip dengan flu biasa, tetapi akan sangat berbahaya dan mengancam jiwa jika menginfeksi orang-orang yang memiliki masalah kesehatan yang cukup parah. Apalagi dari hari ke hari, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara signifikan. Hal ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan COVID-19 itu sendiri, bahkan menjadi komoditas politik dan ekonomi. Hai, perkenalkan saya Nova Sophia dari SI 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai coronavirus atau COVID-19, di mana saya akan terfokus pada pemutusan mata rantai virus corona ini. Di mana poin penting dalam pemutusan mata rantai corona ini adalah berasal dari pribadi kita sendiri. Jika kita menerapkan protokol kesehatan dan pola-pola hidup sehat seperti memakan makanan bergizi dan seimbang, meminum vitamin dan berolahraga setiap paginya di rumah, serta jika berada di tempat-tempat umum, kita menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Insya Allah, jika kita menerapkan pola-pola hidup sehat tersebut dan protokol kesehatan tersebut di setiap harinya, maka penyebaran atau pemutusan mata rantai corona ini bisa kita lakukan. Hai, perkenalkan saya Sahla Rizkia dari Prodi Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan memberikan pendapat masing-masing tentang virus corona. Menurut saya, virus corona atau virus COVID-19 ini telah banyak memakan korban. Bahkan jumlah pasien setiap harinya terus meningkat, terutama di Indonesia. Telah banyak beberapa kota di Indonesia dengan jumlah tingkat virus corona terbanyak di Indonesia. Pemerintah pun telah banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengurangi tingkat penyebaran virus ini. Jadi, kita sebagai masyarakat harus saling membantu supaya virus corona atau virus COVID-19 ini hilang dari Indonesia dan Indonesia kembali sehat. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Menurut saya, COVID-19 adalah sebuah wabah yang sedang menyerang bumi ini. Baik dari negara maju maupun negara berkembang, tak luput dari wabah yang satu ini. Tak terkecuali Indonesia. Pemerintah telah berupaya menekan angka penyebaran virus COVID-19. Tetapi, upaya dari pemerintah itu saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih. Assalamualaikum, hai, nama saya Wiwi Kusmiati dari Prodi Kimia. Menurut pendapat saya, COVID-19 adalah salah satu virus yang sangat mematikan, sehingga kita perlu untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama perekonomian bangsa yang sangat mempengaruhi, terutama Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita memulihkan dan membebaskan dari virus ini supaya perekonomian menjadi kembali normal. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Septiani dari Prodi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang COVID-19. Menurut saya, dampak dari COVID-19 bagi negara dan masyarakat dunia sangatlah besar. Selain harus berantisipasi terhadap virus, kita juga dipaksa untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Contohnya, jika ingin keluar rumah harus memakai masker dan sering-sering untuk cuci tangan. Dan dampak besar lainnya adalah negara membutuhkan banyak sekali anggaran pandemi ini. Motivasi dari saya, pantang menyerah, tetap semangat, dan semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap semangat, jangan menyerah, dan stay safe.
Pesan saya, kita harus selalu bersabar dan bertabah dalam menghadapi ujian COVID-19 ini. Dan juga jangan lupa, kita harus selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah mengembalikan keadaan seperti semula lagi. Ikutilah perintah pemerintah untuk melakukan social distancing dan jangan lupa berolahraga. Olahraga bisa di rumah kok. Motivasi saya, jaga imun, jaga iman, jaga pikiran, minimalisir interaksi dan juga isolasi diri, tetap beraktivitas walau kapasitas terbatas. Tetap jaga kesehatan. Motivasi dari saya, tetap ikuti protokol kesehatan dan terus berjuang. Motivasi yang saya ingin sampaikan adalah marilah kita sebagai masyarakat Indonesia tingkatkan kesadaran kita untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Semoga kita semua terhindar dari coronavirus disease atau COVID-19 ini. Pandemi ini tidak perlu kita hadapi dengan ketakutan dan kepanikan. Ayo sebarkan energi positif terhadap sesama. Dengan semangat persatuan, kita pasti bisa. Lakukan 3M, bersatu melawan COVID-19. Motivasi saya tetap gunakan masker dan jagalah kesehatan. Untuk mereka yang sedang berjuang dalam menghadapi penyebaran infeksi virus corona, tetap semangat dan jaga kesehatan. Pesan saya, semoga wabah ini tidak menyurutkan semangat kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan membuat kita senantiasa bersyukur diberikan kesehatan dan menjaganya sebaik-baiknya. Motivasi dari saya, meski sulit menghadapi pandemi ini, tapi saya yakin kita bisa melewati. Maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Tetap semangat dan pantang menyerah.